Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah Yusuf dengan NIM berakhiran 287. Dari kelas F di sini saya akan memenuhi tugas UAS dan bernegara, yaitu untuk wawancara apakah pentingnya suatu negara. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya mengenai apa pentingnya suatu negara itu, Pak. Pentingnya suatu negara itu karena kalau kita lihat, kalau masyarakat itu ada tetapi tidak ada negara, artinya tidak akan ada aturan di dalam tatanan masyarakat itu. Yang berlaku hanya sebuah kebiasaan atau adat istiadat. Tetapi konsep bentukan sebuah negara adalah hak yang paling penting itu mengenai bagaimana cara mengatur banyak orang di dalam suatu negara. Ketika di dalam negara itu banyak masyarakat yang bermacam-macam, agar tidak ada tendensi antara beberapa suku dan bangsa dan lain sebagainya. Ketika ada banyak suku dan ras ataupun agama yang begitu banyaknya di dalam suatu negara. Kalau kita lihat contohnya negara Indonesia, kenapa adanya negara Indonesia? Karena pada saat dahulu, ketika sebelum adanya bentukan sebuah nama ini Indonesia, yang dulu itu masih bermacam-macam pulau yang dimana masih menggunakan sistem kerajaan dan belum ada kata nama Indonesia, itu banyak peperangan saudara, lalu juga banyak mengenai peperangan antar suku dan sebagainya. Ketika mereka tertindas atau masuk di dalam fase penjajahan, di mana mereka memiliki rasa yang sama bahwa mereka merasa tertindas oleh bangsa dari Eropa, dari Belanda. Ketika mereka merasa tertindas bersama, mereka bangkit bersama dan melawan penjajahan tersebut, yang akhirnya menimbulkan sebuah kemerdekaan yang akhirnya dinamakan negaranya negara Indonesia. Nah, artinya pentingnya sebuah bentukan daripada negara itu harus bisa kita pahami itu secara garis besar itu sebagai suatu aturan, tata letak atau suatu aturan yang dimana itu akan berlaku untuk masyarakat yang mengatur untuk kesejahteraan dan untuk seperti melindungi hak-hak manusia dan dipenuhinya hak warga negara. Itu pentingnya bentukan sebuah negara, konsep negara. Dan menurut abangnya, sistem hukum apa yang paling cocok untuk negara kita, negara Indonesia ini? Kalau kita lihat sistem hukum yang ada di negara Indonesia itu, bisa saya katakan tidak ada yang cocok manapun. Bukan tidak ada yang cocok manapun itu bukan dalam artian tidak ada yang cocok. Tetapi kalau kita lihat sekarang, sistem hukum negara Indonesia itu berada pada titik sistem hukum yang pluralisme. Kenapa saya katakan pluralisme? Karena di negara Indonesia hukum Islam juga terpakai, hukum agama dipakai, hukum adat pun dipakai, hukum nasional dipakai. Bahkan ada beberapa aturan yang diratifikasi ketika pada saat zaman penjajahan, dipakai ketika pasca kemerdekaan, seperti Undang-Undang KUH Perdata, seperti Undang-Undang KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya barusan kita lihat kemarin, peristiwa kemarin, kita memiliki produk sendiri. Terlepas daripada itu, saya katakan sistem hukum negara Indonesia pada saat ini berada pada titik pluralisme, bahwa sistem hukum negara ini memakai beberapa prinsip hukum yang lain itu dipakai dan diambil dan dianut. Makanya saya katakan hukum Indonesia ini berada di tengah-tengah, tidak condong hukum common law, tidak condong hukum Anglo-Saxon dan lain sebagainya. Terus selanjutnya untuk sistem hukum adat sendiri itu apakah bisa bersanding dengan hukum-hukum yang lain, Bang? Apakah setara dengan hukum yang lainnya, Bang? Mengenai sistem hukum adat, kalau dikatakan hukum itu setara dan sebagainya, itu dalam artian begini, hukum jangan pandang sistem hukum adat lebih tinggi, sistem hukum yang lainnya lebih tinggi dan sebagainya. Tidak ada mengenai sistem hukum yang lebih tinggi selagi kita mengerti makna daripada hierarki peraturan perundang-undangan yang berada di Undang-Undang P3. Kalau dikatakan sistem hukum adat itu cocok atau tidak dengan negara kita, ya cocok, karena begini, hukum adat itu tidak semena-mena ketika saya memiliki adat budaya yang berbeda dengan Anda.
tidak semena-mena aturan-aturan hukum adat budaya yang berlaku di suku saya berlaku di suku Anda. Ketika hal tersebut bisa dipahami, artinya banyak hukum-hukum adat di berbagai budaya-budaya di berbagai suku-suku yang lainnya itu hukum-hukum adatnya itu berbeda-beda. Seperti bisa kita contohkan, Aceh dengan Bali berbeda hukum adatnya. Jawa dengan Bali pun juga begitu berbeda. Madura pun juga berbeda. Artinya sistem hukum adat ini hanya berlaku pada suatu suku budaya tertentu, yang dimana itu mereka memiliki suatu peraturannya masing-masing, yang itu terjadi pada kebiasaan suku tersebut yang dinamakan adat istiadat daripada sukunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.